Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya akan mengajarkan tentang bab selanjutnya dari materi fisika kelas 11, yaitu tentang gerak parabola, di mana materi ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang gerak alias gerak lurus beraturan dan gerak lurus bebas beraturan. Di mana konsep gerak parabola ini sebenarnya sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia gimana ya? Kita lihat definisinya dulu lah. Jadi gerak parabola ini merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan alias GLB dan GLBW. Jadi gerak parabola adalah gerakan gabungan GLB dan GLBB. Jadi kenapa bisa dikatakan gerak parabola merupakan gerak gabungan antara GLB dan GLBB? Itu kita bisa lihat pada gambar. Gerak GLB itu seperti gerak parabola itu kayak parabola. Kalau parabola matematika dia tuh seperti U, tapi kalau di sini sama. Jadi kayak ini, sap. Ini merupakan contoh dari gerak parabola. Terus apa sih yang membuat gerak parabola ini mendapatkan sebuah definisi, yaitu gabungan gerak GLBB dan gerak bebas beraturan? Karena pertama, ini sumbu Y, ini sumbu X. Lalu bisa teman-teman lihat pada sumbu X, ini merupakan lintasan lurus. Lintasan lurus nih. Ini mengapa pada sumbu X kita menyebutnya sebagai GLB, gerak lurus beraturan, karena gerakannya lurus. Sedangkan pada sumbu Y, geraknya akan cenderung naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumbu Y itu adalah GLBB. Nah, itu alasan mengapa gerak parabola disebut sebagai gerak gabungan GLB dan GLBB. Terus pada gerak parabola dia juga memiliki yang namanya itu sudut elevasi, alias dia mempunyai alfa. Dan alfanya tepat di sini. Dia memiliki sudut elevasi dan dia memiliki kecepatan awal. Dan kita akan memakai vektor, dan vektor juga ada dipakai. Kita akan gambar proyeksi di sini. Proyeksikan pada sudut awal, kecepatan awal, itu V0-nya. Di sini kita dapat ketahui ada V0, dan di sini juga karena ada dua gerak, yaitu GLB dan GLBB, maka V0-nya juga ada dua. Ada V0X, V0Y. Pada sumbu atas alias vertikal itu merupakan sumbu kecepatan awal si Y alias sumbu Y. Pada sumbu horizontal, pada bidang horizontal lurus ya, itu adalah sumbu si X alias V0X. Dan dapat kita anggap bahwa pada gerak parabola dia memiliki dua kecepatan awal, kecepatan si vertikal dan kecepatan si horizontal. Terus kita anggapkan juga di sini adalah A, tempat awal dia, ini adalah B, posisi tertinggi. Nah, tempat B ini merupakan yang namanya titik puncak. Apa titik puncak? Titik puncak itu adalah saat benda mencapai titik tertinggi saat benda tersebut dilemparkan. Dan titik puncak disebut sebagai Hmax. Dan ya, titik puncak disebut sebagai Hmax. Dan tempat yang terakhir itu C merupakan jangkauan maksimal benda tersebut dapat dipindahkan. Maksudnya saat saya melemparkan spidol ini, seberapa jauh benda ini tersebut seberapa jauh tempat ini berakhir. Dan di situ dan sudut C disebut sebagai Xmax, alias jangkauan maksimalnya itu berapa. Dan jangkauan maksimalnya itu diukur dari tempat awal sampai tempat akhir, Xmax. Kalau Hmax alias puncak tertinggi itu tengah-tengah. Dan juga ada ketentuan di sini. Pada saat benda tersebut mencapai puncak tertinggi
puncak, dia mencapai puncak tertinggi, otomatis ya V0 Y sama dengan 0. Karena semakin tinggi benda tersebut mencapai puncak tertinggi, kecepatan awal dia 0. Sedangkan V0 X itu masih ada karena dia konstan. Jadi V0 X ini mau sampai kapanpun dia berada, nilai dia tetap konstan. Berbeda dengan si V0 Y. V0 Y itu akan berubah. Pada titik puncak dia akan berubah, titik terakhir juga akan berubah. Karena V0 Y itu tidak konstan. Jadi dapat inilah mengapa gerak parabola disebut gerak gabungan GLB dan GLBB. Itu dia. Jadi saya sini juga akan menyebutkan hal-hal simbol-simbol yang perlu teman-teman tahu, seperti ini. Sudut elevasi alias alpanya itu alfa ya, atau bisa disebut theta juga bisa disebut. Ini alfa, dan tetap aja sih sebenarnya rumus yang dipakai pada gerak parabola hampir-hampir mirip dengan rumus si GLB dan GLBB. Saya akan memberi beberapa rumus. Oke, lanjut. Ini saya akan memberitahu setelah kita membahas mengapa gerak parabola disebut sebagai gabungan gerak lurus beraturan dan gerak lurus bebas beraturan. Jadi intinya ciri-ciri gerak parabola itu teman-teman, pertama, benda memiliki kecepatan awal yang membentuk sudut. Jadi kalau gerak itu tidak membentuk sudut, maka itu bukan gerak parabola. Terus pada arah X alias bidang horizontal, kecepatan itu konstan. Dan pada bidang vertikal, yaitu kecepatan Y, itu kecepatan Y itu dipengaruhi oleh gravitasi. Terus lintasan parabola dipastikan berbentuk melengkung. Itulah ciri-ciri gerak parabola. Terus kita lanjut, saya menjelaskan rumus untuk mencari V0 X dan Y, yaitu pada bidang vertikal dan horizontal. Bagaimana kita mencari sumbu-sumbunya? Dan ini gampang karena kita di bab 1 sudah mempelajari tentang vektor. Teman-teman pasti masih ingat tentang rumus mencari sumbu X dan sumbu Y. Dan sama aja. Pada sumbu X, rumus itu sama dengan V0 X sama dengan V0 dikali cos alpha. Sesimpel itu. Kalau pada sumbu Y, V0 Y sama dengan V0 dikali sin alpha. Jadi sesimpel ini untuk mencari V0 X dan Y nya. Terus bang, apalagi nih yang perlu kita ketahui tentang ini? Ya kalau ini pokoknya inilah kalau untuk rumus mencari mencari titik V0 X dan Y nya. Jadi ingat, ini perlu teman-teman catat. Untuk mencari kecepatan pada bidang horizontal dan vertikal, ini harus dicatat karena ini bukan fondasi awal ya. Oke, setelah tadi kita tahu bagaimana cara mencari nilai sumbu pada X dan Y alias bidang vertikal dan horizontal, di sini akan ada sedikit tambahan untuk pada bidang Y alias sumbu Y alias GLBB. Sumbu Y sama dengan GLBB. Ada sedikit tambahan rumus pada sumbu Y. Jika ditanya berapa waktunya, kecepatannya, sinnya berapa, itu rumusnya beragam. Jadi rumus itu ada 3, sama seperti GLBB. Rumus itu ada 3, semua bolak-balik. VTY sama dengan V0 dikali sin ya, sin alpha dikurang G kali T. Rumus pertama. Rumus kedua, VTY kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali sin alpha kuadrat dikurang 2GH. Ini rumus kedua. Rumus ketiga adalah H sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang setengah
dikali G dikali T kuadrat. Jadi rumusnya GLB banyak, sama seperti GLBB sebelumnya. Rumusnya banyak, sedangkan GLB cuma sebatas ini doang. GLB cuma sebatas ini doang, sedangkan GLBB sebanyak ini. Teman-teman masih ingat dong tentunya apa sih maksudnya sini. V0 itu adalah kecepatan awal. V0 kecepatan awal. Sin alpha ini berapa sudut elevasinya. T ini waktu. G ini gravitasi, di mana nilai gravitasi jika tidak disebut dalam soal, nilai B sama dengan 10 meter per sekon. Jadi itu ya, ini T, waktu. Jadi ini H ini jarak ya. Jarak atau ketinggian lah kita bilang. Ketinggian. Jadi mungkin ini saja lah rumus yang perlu teman-teman ketahui, rumus pokoknya. Karena kalau teman-teman sudah memahami konsep rumus antara rumus kedua ini, bisa dikembangkan lagi untuk mencari rumus-rumus baru sebenarnya. Jadi kita akan lanjut ke bagaimana dengan rumus Hmax dan Xmax, yaitu puncak tertinggi dan jangkauan maksimal dari benda tersebut. Ini sudah paham? Kita lanjut saja. Setelah tadi kita mengetahui cara mencari berapa nilai kecepatan awal di sumbu X dan Y, maka kita lanjut bagaimana cara mencari nilai dari puncak tertinggi pada grafik gerak parabola. Pertama, perlu kita ketahui bahwa lambang untuk mencari titik tertinggi adalah Hmax. Hmax ya. Terus telah diketahui bahwa tadi saya sudah bilang bahwa kecepatan akhir pada bidang B atau puncak tertinggi itu sama dengan 0. Jadi kita bisa pakai ini untuk mencari rumus baru dengan rumus awal si GLBB, yaitu rumus awal itu sama dengan VTY sama dengan V0 dikali sin alpha dikurang sama dengan G kali T. Kita dapat ubah ke VTY sama dengan 0, V0 dikali sin alpha dikurang GT sama dengan dia pagi teman-teman. Setelah kita ginikan, baru kita bisa pindah ruas mereka. GT sama dengan V0 sin alpha. Kita bisa pindahkan, mana kita bisa pindahkan? Ya, G. T sama dengan V0 dikali sin alpha per G. Kita udah dapat rumus baru. Di mana rumus ini? Rumus untuk mencari waktu mencapai Hmax. Ini dia. Jelas ya teman-teman, bahwa untuk mencari, ini bukan mencari rumus untuk mencari sih, tapi rumus untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Jadi kalau misalnya ada benda yang dilempar ke sini, T-nya berapa? Kalau kita nggak tahu T berapa, cari pakai rumus ini. Jadi rumus untuk mencari Hmax itu adalah ini, yaitu T sama dengan V0 dikali sin alpha per G. Jadi V0 sin alpha ini kita cari dari mana? V0 sin alpha ini kita bisa gunakan rumus yang tadi, rumus yang awal, yaitu rumus mencari sumbu Y itu berapa nilai kecepatan awalnya. Gampangnya gitu. Kalau G gravitasi 10, atau biasa kalau nggak 10 itu biasanya 9,8,1 blok panjang gitulah, pokoknya 9,8. Biasa di soal ada yang dikasih tahunya berapa nilai G. Jadi kita nggak bisa bilang semua nilai G itu 10, nggak bisa juga dibilang segitu. Jadi kita lanjut, ini kan waktu, tapi rumus untuk mencari puncak tertingginya itu yang kayak mana gitu. Gampang sebenarnya, hampir mirip. Kita tinggal pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa tuh bang? Ya rumus kedua dari GLBB kan ada namanya itu VTY kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha dikurang 2 di H. Kita ganti aja di H. Lanjut masukkan nilainya 0 sama dengan
final kuadrat dikali sin 2 dikali sin 2 alfa kurang 2GH. Pindahkan 2G ini ke sini, 2GH final kuadrat dikali sin 2 alfa sama dengan, pindahkan mana ya, kok ini pindahkan 2GH pindahkan ke sini menjadi 2 final kuadrat dikali sin 2 alfa per G 2G. Maaf. Jadi inilah rumus untuk mencari H max-nya itu berapa gitu. Oke, ini H ya, ini H. Ini mencari nilai titik tertinggi. Jadi kayak gini. Yang perlu teman catat cuma ini doang. Nah, cuma ini doang. Jadi inilah rumus untuk mencari puncak tertinggi. Yang rumus pertama yang saya kasih adalah T sama dengan final kali sin alfa per G. Itu adalah rumus untuk mencari waktu mencapai titik tertinggi atau H max. Rumus yang kedua adalah mencari nilai puncak tertinggi itu berapa, entah 12 meter, 40 km, dengan rumus final kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Dah ini doang. Dah. Terus kita lanjut. Kalau ini saya cuma kasih rumusnya doang, modalnya, karena agar lebih memahami sebenarnya kita langsung ke contoh soal sebenarnya. Tapi itu mungkin contoh soal akan saya bahas entah di sini atau kalau bisa saya akan bahas sedikit. Kita lanjut untuk bagaimana rumus mencari X max-nya itu, alias rumus mencari jangkauan maksimalnya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan lanjut dari pembahasan tentang tadi. Sebelum kita lanjut H max, pertama lanjut kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita disuruh mencari jangkauan maksimal suatu benda gitu. Jadi kalau jangkauan maksimal lambangnya X max ya. X max jangkauan maksimal gitu. Ini dia rumus. Jadi saya singkat saja bagaimana cara mencari rumusnya. Jadi ini T X max sama dengan 2 final dikali sin alfa per G. Ini rumusnya kalau disuruh mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jangkauan maksimal suatu benda. Kenapa saya nggak mau jelasin dari awal? Karena mungkin masalah waktu ya sih, saya takut kalian bosan jika saya menjelaskan cara waktunya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan bagaimana rumus mencari X max-nya alias jangkauan maksimalnya bagaimana. Sebenarnya saya juga takut kepanjangan, jadi saya langsung rumus X max itu bagaimana. Final kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Saya akan langsung ngasih rumus. Ini waktu, ini jangkauan maksimal ya. Jangkauan maksimal. Nah, udah. Kita silakan dicatat ya. Silakan mungkin teman-teman bisa foto atau gimana, karena saya akan langsung membahas soalnya biar langsung ada pengaplikasiannya dari rumus-rumus ini. Jadi tidak lupa saya memberi kesimpulan dari materi ini, yaitu gerak parabola itu intinya merupakan kombinasi antara gerak lurus beraturan atau GLB dengan gerak lurus bebas beraturan yaitu GLBB. Jadi kesimpulannya ya mereka ini gerak gabungan gitu. Dan intinya lintasan gerak parabola selalu berbentuk parabola alias melengkung. Karena apa? Karena gerak ini dipengaruhi oleh gravitasi. Kita akan lanjut ke beberapa contoh soal agar lebih paham. Oke.
Tadi kita sudah memahami ya rumus-rumus dari cara mencari sumbu X, sumbu Y, terus apa rumus H max dan rumus dari X max. Di sini kita akan lanjut pengaplikasikannya. Bagaimana jika dalam soal seperti ini? Nah, kita kunci dari menjawab soal-soal seperti ini yaitu adalah pahami soalnya. Soal ditulis, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal pada saat mencapai Hmax alias puncak tertinggi. Berapa kecepatannya? Yang ditanya di sini ditanya membentuk sudut 30 derajat pada bidang horizontal pada saat mencapai Hmax. Berapa kecepatannya? Yang ditanya berapa kecepatan sudut V0 X. Kenapa V0 X yang kita cari? Karena kalau kecepatan pada sumbu Y, karena dalam soal dituju terhadap bidang horizontal. Yang intinya berarti dia bertanya berapa kecepatan pada sumbu X alias V0 X berapa. Ini soal yang sederhana, tapi biar mudahnya kita gambarkan dulu. Ini gambarnya, maaf dia lurus. Ini adalah X, Y, ini adalah X. Ini kita gambar biar mudah memahami aja gitu, kayak bisa membayangkan lah. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal, berarti peluru sini, tus, ditembakkan. Inilah kira-kira bagaimana peluru itu ditembakkan. Ditembakkan dengan V0, berarti V0 nya sama dengan 20 meter per sekon. Ditembak nih, tus, sampai di sini. Ini adalah Hmax. Ini adalah Hmax. Jadi jalannya itu membentuk sudut 30 derajat. Sudut itu seperti sini sudutnya, sub 30 derajat. Beginilah V0 nya berapa. Nah, beginilah gambaran soalnya. Jadi walaupun begitu ya, walaupun teman-teman sudah hafal rumus, sudah paham rumus-rumus itu bagaimana, teman-teman juga harus bisa memahami soal alias bisa membayangkan kira-kira bagaimana sih bentuk gambaran soal tersebut. Dan bentuk gambaran soal ini jika digambarkan sebuah grafik parabola kayak gini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal di awal 20 ms dan membentuk sudut alias dia melengkung seperti inilah. Nah, setelah kita dapat gambaran, mari kita jawab dengan rumus yang telah kita simpan tadi, yaitu model kita. Baca dulu lah rumus sumbu Y, sumbu X. Rumusnya itu sudah saya bilang V0 X sama dengan V0 dikali cos alpha. Masukin V0 ya, 20. Berapa derajat? Berapa alfanya? 30. Cos 30 derajat V0. Berapa nih cos 30? Nah, ini juga, ini kuncinya lagi dan lagi. Teman-teman harus sudah hafal sudut istimewa alias sudah hatam trigonometri. 30 penting sebenarnya hafal aja sih dari 0 sampai 9 derajat. Teman-teman udah bisa tuh sampai, bahkan kalau udah hafal 0 sampai 90 derajat, teman-teman tuh sudah bisa hafal sampai 1000 derajat pun tahu berapa nilainya. 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Setengah akar 3. Kalikan aja lah sama dengan 10 akar 3. Oke, ini dia. Lanjut sumbu Y. Sumbu Y. Rumusnya apa? Ya, sin. V0 nya sama dengan V0 dikali sin alpha. V0 sama dengan 20. V0 sama dengan 20 ya. Ini sin sama dengan sin 30 derajat. 20 sin 30 berapa? Setengah. 20 kali setengah sama dengan 10 meter per sekon. Meter per sekon. Inilah langkah pertamanya kalau ada soal kayak ini. Terus apa yang ditanya soal? Yang ditanya soal terhadap bidang horizontal.
berapa nilai kecepatannya saat dia mencapai Hmax. Berarti yang ditanya berapa kecepatan si X Vx saat mencapai Hmax. Berarti ya kecepatan dia, karena sumbu X itu GLB alias gerak lurus berarti alias kecepatan dia itu konstan, maka jawabannya 10 akar 3 meter per sekon. Kenapa enggak iya bang? Karena yang tanya cuma enggak tanya pada bidang vertikal, cuma bidang horizontal. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3 meter per sekon. Contoh soal pertama seperti ini. Jadi kuncinya tuh pahami soal aja sebenarnya. Baru pengaplikasian itu kita harus ingat rumus-rumusnya. Ya ini rumus untuk mencapai kecepatan sumbu X ini Y. Sekedar ini doang ya, model teman-teman sebenarnya udah bisa. Coba kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Ini pembahasan soal yang terakhir karena kalau banyak, karena mungkin saya akan bedakan video untuk pembahasan soal secara full. Saya akan memakai beberapa contoh. Ini contoh kedua. Ini agak sedikit berbeda. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal. Kecepatan awal membentuk sudut. Nah, kalau udah ada sudut sudah jelas gerak ini adalah gerak soal ini adalah gerak parabola karena ada sudutnya. Yang ditanya berapa kecepatan peluru setelah 2 detik. Nah, itu yang ditanya. Kita agar lebih mudah, alangkah baiknya kita buat dulu grafiknya. Maaf kalau saya ini X, ini Y. Sebutir peluru ditembakkan, berarti ada peluru nih, tus tembakan membentuk seperti ini, membentuk sudut, berarti 30 derajat. Kecepatan awal berarti V0 sama dengan 10. Ini V0 berada di sini. Yang ditanya berapa kecepatan peluru setelah 2 detik, berarti anggapanlah 2 detik di sini. V0 itu berapa? Berarti ini nanya V0 siapa? Iya, benar sekali, V0 Y. Karena dia pada bidang atas, vertikal. Vertikal ya. Iya, ini vertikal. Vertikal. Bukan V0 X. Bukan ya. Karena setelah detik langsung ke penyelesaian. Penyelesaian. Ya agar lebih mudah kita cari dulu karena biar cepat aja, karena kita sudah mengetahui bahwa ini mencari sumbu Y. Ya udah cari aja sumbu Y berapa. Sumbu Y sama dengan V0 Y sama dengan V0 dikali sin apa? V0 10 dikali sin 30 derajat. V0 sama dengan berapa nih? Setengah ya. Sama dengan 5 gitu. Sama dengan 5 ya. Oke, tapi wait sebentar. Sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Kecepatan peluru setelah 2 detik. Kecepatan peluru setelah 2 detik. Maka jika kita lihat besar kecepatan peluru setelah 2 detik, ini melibatkan 2 sumbu. Sumbu Y dan sumbu X. Jadi salah ya. Berarti ingat yang saya bilang tadi, pahami soal. Dan saya di sini juga lupa bahwa sumbu X juga ikut dalam pencarian detik ini. Maka sumbu X sama dengan V0X sama dengan V0 dikali cos alpha. Maka sama dengan V0 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 10 sama dengan 5 akar 3 meter per sekon. Nah, oke, yang ditanya pada bidang Y, maka ini X konstan ya.
konstan. Ini setelah 2 detik berapa sih? Kita pakai rumus yang GLBB karena ini GLBB. Pakai rumus yang mana teman-teman? Ini ingat hafal rumus. Kita pakai rumus yang pertama aja biar gampang. VTY sama dengan V0 dikali sin alpha dikurang GT. Yang ditanya setelah detik ya, maka V0 sin kuadrat sama dengan 5 dikurang 10 dikali 2 ini sama dengan T2 ya, T2 ini 0, maka 10 kali 2 20, 5 sama dengan 15 dong berarti. Udah dapat dong kita kecepatan dia sama dengan 15 meter per sekon. VT udah dapat kita. Setelah 2 detik berapa kecepatan akhir dia? 15 meter per sekon. Setelah dapat ini kita apain lagi? Sebenarnya kalau ditanya kecepatan peluru setelah 2 detik, maka kita bisa pakai rumus apa nih teman-teman? Iya benar, resultan. Kita bisa pakai rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kok pakai ini bang? Karena kita mau gabungkan kecepatan mereka berdua. Dia menentukan berapa besar kecepatannya. Jadi kita masukkannya X sama dengan konstan 5 akar 3 ditambah 15 akar 2 akar, maka 5 akar 3 ini sama dengan 25 kali 3 plus 225, maka 25 kali 3 75 tambah 2 25 sama dengan akar dari 300. Akar dari 300 ini sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Inilah besar kecepatannya. Kecepatannya setelah detik. Ini caranya ya teman-teman. Tapi teman-teman juga kalau ditanya berapa kecepatan dia pada sumbu Y, jika ditanya pada sumbu vertikal, ini jawabannya. Jika ditanya pada sumbu X alias horizontal, ini jawabannya. 5 akar 3, 15. Ini jika ditanya besar kecepatan mereka. Itu gabungan antara kecepatan si X dan kecepatan si Y. Digabung, kita pakai rumus ini. Alias rumus resultan lah kita anggap. Gitu. Rumus besarnya lah. Jadi ini saya cuma menjelaskan cara mencarinya. Sebenarnya tergantung soal. Jika tanya Y ini, jika tanya X ini, jika tanya besar ini. Paham? Jadi singkatnya itu. Untuk soalnya ini saya masih kasih soal yang masih mencari sumbu Y dan X-nya, alias masih bertanya tentang kecepatannya. Saya belum membahas tentang soal cara mencari Hmax, Xmax, Tmax, dan Tx max. Itu kan saya bahas full. Untuk pembahasan soal dari gerak parabola kan saya bahas di video berbeda. Karena kalau di satu video itu bakal memakan banyak waktu dan juga boring. Jadi sekian dari saya untuk pembahasan gerak parabola kali ini. Intinya tadi sudah saya sebutin bahwa gerak parabola adalah gerak yang memiliki sudut dan membentuk parabola. Jadi untuk pembahasan soal di video selanjutnya. Maka saya ucapkan terima kasih telah mungkin mendengarkan saya, dan saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena saya berharap kalian pahamlah tentang parabola dan suka dengan pembelajaran seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.